Ini dengan dorongan dari Pak Baidila seperti itu. Tepuk tangan Pak Boy. Saya malah nanya enggak? Kenapa? Kenapa tidak opsi yang satu tadi dipilih? Opsi Ini yang dulu. dulu ya. Apa biarkan? Sebenarnya saya ngotot pengen itu sih, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulu. Sehat Pak? alhamdulillah. Pak baik apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kira-kira ada angin apa Pak hingga datang ke sini? Oh gini Pak, saya ini punya sedikit masalah nih, pengen cerita sama Pak Baidila. Hmm. Boleh nggak? Ada waktu nggak? Insya Allah siap. Siap ada waktu. Jadi kira-kira apa yang akan dibicarakan Bapak pada malam hari ini? Oke, gini Pak, saya ini punya sedikit permasalahan gitu, pengen cerita sama Pak Bay. Mungkin dengan cerita ini mungkin dapat pencerahan lah gitu Pak. Gini, kemarin kan saya sudah pengimbasan lah ya, atau apa namanya, sudah saya paparkan materi gitu tentang budaya positif di sekolah saya gitu ya. Nah, tapi setelah saya berharapnya sih dari acara, dari kegiatan saya pengimbasan tersebut dapat efek dari guru-guru gitu. Jadi menular dari saya ke guru-guru, budaya positif tersebut benar-benar diterapkan di sekolah saya. Tapi begitu saya lihat, saya pantau lah gitu Pak ya, perkembangan dari hasil penerapan saya tersebut, kayaknya nggak ngefek gitu Pak. Dari pelatihan Itu iya. kayaknya nggak dapat efek gitu ke guru-gurunya gitu. Oh iya. Iya, itu jadi intinya itu Pak yang jadi permasalahan. Jadi masalahnya kemarin itu Pak Muluk sudah melakukan pelatihan tentang budaya positif di sekolah. Iya begitu Pak. Namun tidak ada efek untuk guru-guru di sana, bukan begitu? Iya, belum ngefek, belum dapat mereka seperti itu. Iya. Kita tidak lama Pak Muluk, sekitar 10 hingga 20 menit. Kira-kira dari pembicaraan kita, apa yang ingin Pak Muluk capai? Pengen dapat cara gitu atau solusi lah, gimana caranya supaya kayak pelatihan saya kemarin itu ada manfaat dan guru-guru tuh punya respon dan menerapkan gitu Pak. Jadi bisa saya pantau dan mungkin ada semacam laporan ke saya bahwa apa yang saya tularkan mereka itu benar-benar menular gitu. Jadi ada efek lah bagi mereka gitu. Seperti itu Pak. Jadi targetnya pengen dapat solusi lah gimana caranya supaya ada bermanfaatnya gitu pelatihan yang sudah saya terapkan ke guru-guru gitu Pak. Nah, kalau yang Bapak mau lihat di rekan guru di sekolah Bapak ya, setelah pelatihan ya, Iya. mereka kan tidak ada perubahan gitu ya. Apa yang cenderung mereka lakukan? Ataukah biasa saja atau gimana? Di saat pelatihan kayaknya mereka antusias, tertarik karena merupakan hal baru gitu, kayak pemahaman tentang budaya positif tersebut gitu. Tertarik sih di saat pelatihan. Nah, tapi mungkin dari segi penerapan atau mungkin mereka bingung atau memang kurang komitmen gitu. Saya bingung juga ini di sini letak permasalahannya juga Pak. Kayak mereka kurang komitmen untuk menerapkan gitu. Dari yang sudah dari hasil pelatihan tersebut, kayak mereka belum punya keinginan untuk menerapkan apa yang sudah saya sampaikan ke mereka gitu. Jadi belum punya keinginan Pak ya? Kayaknya masalahnya belum punya keinginan deh. Ya. Seperti itu Pak. Nah ini loh, kan guru-guru kita di sana belum punya keinginan. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar mereka mempunyai keinginan atau komitmen mereka untuk menerapkan budaya positif? Iya, saya ini punya pemikiran begini Pak. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi alternatif menurut saya sih. Yang pertama bisa jadi saya kayak melakukan kalau diulang nggak mungkin kayaknya Pak ya, kalau kita ulang hal yang sama pelatihan tadi ulang. Tapi kalau kita bikin sejenis pelatihan tapi lebih mendalam materinya seperti itu, mungkin ini dugaan saya, mungkin mereka belum terlalu paham dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Itu opsi yang pertama. Tapi bisa jadi saya langsung action ke mereka gitu, saya dekati, kayak ada pendekatan individual ke mereka. Mungkin saya gali kendalanya apa dan apa namanya, saya tularkan secara langsung melalui cerita ke mereka gitu. Mungkin bisa jadi juga begitu sih Pak menurut saya. Tapi menurut Pak Bay gimana nih? Enggak, saya hanya melihat apa yang baik menurut Bapak, ya itu akan Bapak lakukan. Nah dari kedua pilihan tadi Pak ya, ada pelatihan katakanlah mendalam ya, lebih mendalam ya, mendalam. Kemudian ada action ke guru-guru, lebih ke bentuk pendekatan individual. Nah dari kedua
aksi itu ya, mana yang menurut Bapak paling tepat untuk mereka atau ada solusi lain? Oh, yang paling lebih ngefek gitu Pak Iya, ya? yang paling efek. Gini ya, kalau saya tadi opsi yang pertama saya kayak bikin pelatihan ulang, mungkin akan lebih cenderung kayak mengulangi hal sama, mungkin akan bosan Pak ya, kali ya. Mungkin saya lebih ke pendekatan kayak per individu ke beberapa guru gitu, ke salah satu guru mungkin yang menurut saya mungkin paling enak diajak bicara gitu Pak ya, salah satu guru di sana. Kemudian saya mungkin lebih cerita langsung, mungkin lebih kayak apa namanya praktek langsung di kelas. Kemudian setelah guru tersebut mempraktekkan, mungkin bisa kayak menularkan ke guru lain gitu kan. Ini kan budaya positif, jadi membudaya gitu Pak. Jadi lebih ke guru tersebut saya apa namanya, saya pandu langsung untuk melaksanakan. Saya lebih tertarik satu materinya, yaitu apa namanya, membentuk keyakinan kelas. Karena kuncinya kita mau bikin budaya positif itu membudaya di sekolah, salah satunya adalah sudah ada keyakinan kelas dulu di sekolah, supaya di dalam kelas, supaya apa namanya, setiap kali ada ada pelanggaran dari anak, kita lebih mengarahkan kembali ke keyakinan kelas. Jadi menurut saya kuncinya salah satu guru itu yang sudah bisa menerapkan membuat keyakinan kelas dengan mungkin diskusi dari saya tadi secara langsung seperti itu Pak. Kalau katakanlah Bapak pilih pendekatan per individu, kira-kira ada tidak pihak-pihak yang menurut Bapak bisa membantu Bapak dalam hal itu, atau bisa langsung saja Bapak lakukan? Kayaknya kepala sekolah ya, karena kepala sekolahnya memegang otoritas dalam sekolah sekolah tersebut ya. Mungkin saya lebih punya dukungan dari kepala sekolah ya. Saya berharap sih ada dukungan dari kepala sekolah. Jadi sehingga ketika saya mengajak beberapa guru untuk berkomitmen, jadi saya kayak ada dorongan dari kepala sekolah gitu. Mungkin salah satunya adalah saya butuh dorongan dari kepala sekolah, mungkin pengarahan untuk apa namanya, terlibat aktif dengan apa yang saya lakukan seperti itu. Mungkin semacam dukungan lah Pak, seperti itu dari kepala sekolah. Kemudian ya guru itu sendiri menurut saya, jadi saya nggak bisa bekerja, nggak bisa menularkan tanpa guru itu sendiri pengen terlibat gitu Pak. Mungkin itu yang saya butuhkan ketika saya pengen pendekatan secara individual ke guru-guru tersebut, seperti itu Pak. Saya menggarisbawahi ini Pak ya, Bapak tadi ada guru itu sendiri ya. Kira-kira karena guru di sekolah Bapak mungkin banyak ya, saya ya benar Pak. Ya, kira-kira siapa yang action pertama Bapak bisa Bapak ajak untuk kerjasama dalam menerapkan budaya positif di sekolah Bapak dari sekian guru yang ada? Saya lebih targetnya ke wali kelas ya. Wali kelas ini sebenarnya karena bikin keyakinan kelas itu yang lebih tepatnya menurut saya wali kelas. Dan wali kelas itu ada beberapa wali kelas yang memang sebenarnya boleh saya katakan mudah diajak bicara gitu ya. Satu frekuensi lah gitu, kalau kita ngobrol nyambung gitu. Jadi semacam apa, dia ngasih saran ke saya lebih mendengarkan. Mungkin saya akan mengasih saran ke dia, mungkin akan lebih didengarkan gitu. Ada sih guru yang mungkin menjadi target utama gitu Pak ya, biar lebih nular ke wali kelas yang lain gitu. Iya, ada. Kalau dari guru Bapak di SMP ya? Kalau misalkan dari guru-guru mata pelajaran ada kira-kira? Kalau untuk guru mata pelajaran itu lebih fokus ke mapelnya. Jadi kalau pembinaan kelas itu mungkin di saat dia ngajar saja. Kalau wali kelas kan memang ada tugas tersendiri, dia harus melakukan pembinaan kan di dalam kelas. Menurut saya lebih mengena ke wali kelas sasarannya. Kelas, ya. Walaupun guru mata pelajaran sebenarnya dia ada juga tugas sebagai wali kelas sebenarnya sih sekaligus. Gitu. Benar itu. Iya. Nah kira-kira pendekatan ke wali kelas nih kan rencana Bapak. Kapan itu bisa Bapak lakukan? Kayaknya secepatnya Pak, karena saya pengen hal-hal positif kayak keyakinan kelas membudaya di sekolah saya gitu Pak. Biar bisa nular ke guru-guru. Iya, secepatnya hal ini bisa menularkan, mungkin akan menimbulkan aura-aura positif di sekolah seperti itu, bisa menekan perilaku negatif murid kan, seperti itu. Jadi secepatnya Pak. Kalau saya pengennya sih Rabu ya. Ini saya sudah punya target ya, harus ngobrol dengan guru minimal gitu. Solusi yang saya tadi itu sepertinya saya pengennya Rabu ini Pak. Bagus itu Pak, keren. Waktu kita sudah hampir habis ini. Kira-kira apa yang Bapak dapat dari obrolan kita tadi? Saya senang sekali sih Pak punya kesempatan waktu untuk ngobrol kayak gini, karena
apa ya? Tadi saya sempat bingung, galau kayak gitu nah. Jadi saya lebih melihat masalah itu dari sudut pandang saya sendiri gitu. Tapi sekarang dengan cerita sama Pak Baidillah mungkin dengan mengarahkan untuk apa? Menetapkan apa yang sudah ada dalam pikiran saya jadi kayak percaya diri gitu Pak. Itu yang pertama. Saya dapat rasa percaya diri untuk menerapkan ini, hal yang mungkin tadi menurut saya galau sekarang menjadi mungkin untuk saya terapkan seperti itu. Oke. Iya. Ada lagi Pak kira-kira? Mungkin terima kasih Pak Baidillah ya sudah memberikan arahan seperti itu, sehingga saya yang tadinya bingung sekarang sudah saya mantap kayaknya solusi ini bisa benar-benar saya terapkan seperti itu Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih juga atas waktunya Pak Abu Muluk ya. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi nih cerita-cerita, kemudian apa yang terjadi ketika Bapak telah pendekatan individu di sekolah seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Baidillah. Saya terima kasih Pak. Oke, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pulang lagi Pak ya. Oke. Sudah. Oke, luar biasa ya. Percakapannya serius banget Pak. Kalau dari observasi saya Pak ya, untuk tujuan luar biasa, tujuan itu udah tercapai menurut saya. Terus juga identifikasi Pak itu pinter ya, gali identifikasinya itu menurut saya detail. Pinter kepo ya. Oh iya benar ya, kata saya kemarin kepo ya. Terus kemudian ada rencana juga tadi coachingnya itu sudah menyebutkan rencananya apa, Pak supportnya juga bagus, ngingetin segala macam, terus juga tanggung jawabnya juga udah bisa digali kapan waktunya gitu. Terus fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, menurut saya Pak sudah fokus dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah sangat berbobot ya, itu sudah sesuai dengan prinsipnya gitu. Terus kemudian juga bersikap terbuka dan ingin tahu kayak bilang tadi kepo ya. Terus kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat ya, benar ya, memang bisa menahan Pak. Itu tadi kayak Pak Muluk itu bilang kayak saran kamu apa Pak Boy? Saya kembalikan lagi ya. Nah gitu. Jadi menurut saya benar-benar bisa sadar saya itu di sini sebagai coach gitu. Benar, itu udah mantep banget. Terus mampu melihat peluang baru dan masa depan, jelas karena coaching ini alurnya ke depan Pak ya. Jadi kalau menurut aku Pak itu udah bisa ngarahin pertanyaan-pertanyaan Pak Boy tadi itu fokusnya itu ke depan gitu. Kita gali identifikasi, kemudian diambil aksi, dan tetap fokusnya itu adalah ke depannya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki semuanya gitu. Menurut aku itu luar biasa sekali. Itu segi positifnya ya. Kalau dikasih bintang 1 sampai 5 saya kasih 6 Pak. Saya nggak berani negar yang negatifnya ini loh. Itu tuh positif. Kalau saran dari saya itu yang pertama adalah eye contact. Pak Bay itu perlu karena dalam kondisi nyata kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol cuap-cuap santai itu kayaknya kita bakal lebih mengurangi ini ya, coret-coret di buku. Kita pasti bakal lebih santai kayak gini. Gimana sih Pak? Apa gimana gitu? Iya benar-benar itu. Kayaknya kalau misalnya kita harus nyatet segala macam itu, kalau misalnya kita udah terbiasa sih, kalau bisa dikurangin Pak. Karena apa? Ini bawaan matematika memang. Oh, bawaan matematika memang seperti itu ya. Kalau menurut Pak tentang hal tersebut apa yang bisa diperbaiki gitu? Ke eye contact mungkin benar. Karena ketika obrolan ini kita obrolkan dengan bahasa Indonesia, agak sedikit kaku ya. Karena kita ya katakanlah bahasa ibu. Iya, kalau bahasa ibu seperti kan ngape, tope masalah itu pasti lebih mantap. Lebih mantap ya. Benar. Mungkin di situ pembiasaan. Mungkin karena memang coaching ini baru bagi kita Pak ya. Padahal kalau setiap hari itu kita sebenarnya juga jadi coaching. Jadi coaching iya. Tapi dengan bahasa daerah kita masing-masing. Tapi ketika kita ngomong bahasa, nah ini saya saja belepotan ya. Ketika kita berbicara dengan bahasa Indonesia, butuh pembiasaan yang luar biasa yang harus lebih menurut aku. Benar. Dan mungkin selain eye contact itu yang satu adalah pembicaraan itu kan kalau saya dengar itu salah satunya adalah suasana Pak ya, suasana yang cair segala macam. Tadi menurut aku terlalu tegang. Tapi itu bukan yang masalah banget karena tadi ujung-ujungnya akhirnya kalian ketawa juga ya. Saya sebenarnya nunggu hal itu. Ini terlalu serius banget. Tapi overall Pak itu luar biasa, kayak
apa namanya alur ceritanya itu semuanya Pak pakai, kemudian juga kompetensi seorang coaching juga Pak ada, terus kemudian prinsip-prinsip coaching Pak juga ada, menurut aku luar biasa sekali sih. Tepuk tangan ya. Oke, bagaimana sekarang dengan yang Anda rasakan Bapak Koci? Oh, kalau saya merasa luar biasa saya Tapi masalahnya real kan? Yap, ya benar. Iya. Tadi masalahnya sebenarnya real Iya. sebenarnya. Dan saya sempat hampir buka-bukaan ini. Buka-buka. Iya. Tapi senang bener saya lihat Pak Baidillah sudah runut ya. Mengarahkan, jadi sehingga saya benar-benar terarahkan. Yang tadi sempat saya beneran bingung dengan masalah itu, kayak sebenarnya saya sudah memikirkan beberapa solusi tapi belum terarah dan belum yakin ini bener nggak mau diterapkan. Nah, tapi ternyata tadi begitu Pak Bay mengarahkan, ternyata dapat di situ. Jadi saya lebih kayak apa namanya solusi yang sudah di hasil diskusi kami ini kayaknya benar-benar real, bakal greget untuk diterapkan itu apa namanya bakal dapat hasil maksimal seperti itu. Jadi kayak pede. Jadi intinya kayak saya dapat rasa percaya diri dengan dorongan dari Pak Baidillah seperti itu. Kita tepuk tangan Pak Boy ya. Saya boleh nanya nggak? Kenapa? Kenapa tidak opsi yang satu tadi dipilih? Opsi yang satu dipilih ya. Oh iya, apa biarkan. Iya. Sebenarnya saya ngotot pengen itu sih, tapi kayak cenderung bener tadi mengulangi hal yang sama itu mungkin akan kayak ini lagi Iya, gitu bener ya, itu. bener kan? Iya. Ya, mungkin sebenarnya pengen dapat hasil yang berbeda ya, tentu dengan cara yang berbeda gitu kan. Adalah sebuah kebodohan kata Albert Einstein, menginginkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Iya, Iya, benar, pintar ya. Oke, kita sapa pemirsa. Salam Salam ya? Guru Penggerak.